Damien adalah seorang pria narsis yang menganggap wanita lebih rendah daripada pria. Dia bekerja di sebuah agensi pemasaran yang didominasi laki-laki. Dia juga menggunakan semua keuntungan di dunia patriarki untuk keuntungannya sendiri, serta mendominasi wanita yang dia temui dan memperlakukan mereka seperti objek untuk kesenangannya. Bos Damien, Marco selalu memberinya proyek dan tugas penting. Dia memiliki teman dekat dan tetangga bernama Christoph yang merupakan seorang penulis terkenal. Suatu hari dalam peluncuran buku baru milik Chris, Damien bertemu dengan asisten barunya yang menarik, Alessandra. Sebetulnya dia sedang berpacaran dengan wanita bernama Sibyl, tetapi dia masih suka menggoda wanita lain. Dia mendekati Alessandra, tetapi dia merasa sikap narsisnya menjijikan. Ketika istri Chris yang sedang hamil, Lolo, datang dengan anak mereka, Damien dan Sibyl bertanya padanya apakah mereka bisa datang untuk makan malam untuk merayakan peluncuran buku barunya. Namun Lolo sedang dalam suasana tidak enak hati, dan dia menolaknya dengan mengatakan dia tidak dapat mengundang tamu pada malam itu. Damien dan Chris segera menyadari bahwa Lolo kesal karena Chris lupa ulang tahunnya lagi. Setelah Lolo pergi bersama anak-anak, kedua sahabat itu pergi keluar untuk membeli bunga untuknya. Seperti biasa, Damien masih saja mendekati gadis-gadis di jalan sambil bersiul kepada mereka. Perhatian Damien terganggu dan dia menabrak tiang listrik hingga pingsan. Ketika dia sadarkan diri, dia melihat seorang dokter wanita yang merawatnya. Tidak lama kemudian, Damien bertemu Sibyl dan Lolo yang pergi bersama. Lolo meminta Chris untuk pulang dan menjaga anak-anak. Damien mengeluh karena merasa kedinginan dan mengatakan kalau celana jeansnya terlalu ketat. Chris berkata mungkin karena bagian yang bundar di dalam celana sudah kendur dan menyarankan agar dia melakukan operasi, tetapi Damien tertawa dan mengira Chris bercanda. Di apartemennya, Damien mengenakan syal hangat dan kantong es di kepalanya. Dia menonton TV sejenak, tetapi dia melihat bahwa setiap acara di TV menempatkan pria sebagai objek seksual. Keesokan paginya, Damien bangun dan bersiap-siap untuk bekerja. Tetapi dia terkejut ketika dia hanya menemukan pakaian pendek dan berwarna cerah di lemarinya. Akhirnya dia mengenakan celana panjang abu-abu dan kaos putih ketat. Di kantor, dia memperhatikan bahwa sebagian besar karyawan adalah wanita dan mereka menggoda Damien sama seperti dia menggoda wanita dulu. Rekan Damien, Sophie membawanya ke kantornya dan mengatakan kepadanya bahwa perusahaan tidak memilih proyek yang Damien kerjakan. Dia berkata bahwa klien lebih memilih wanita untuk memimpin proyek itu daripada Damien. Damien terkejut dan meminta untuk berbicara dengan Marco. Ketika Marco masuk ruangan itu, Damien terkejut melihatnya menyajikan kopi. Damien marah dan memberitahu Sophie bahwa dia membuat kesalahan yang besar. Sophie malah marah dan menyuruhnya untuk menenangkan diri, lalu memecatnya. Damien tidak dapat memahami apa yang terjadi. Dia masuk ke sebuah bar dan dia melihat dua pria mengenakan kerudung. Dia ketakutan dan berlari ke restoran orang tuanya. Di sana dia melihat ibunya memotong daging sementara ayahnya melayani pelanggan. Setelah melihat Damien, ayahnya mulai menanyakan tentang kapan Damien akan menikah, dan ibunya membela dirinya. Dunia tampaknya telah terbalik. Damien kemudian kembali ke tiang listrik dan membenturkan kepalanya ke tiang itu, berharap agar dunia kembali seperti semula, tetapi tidak berhasil. Malam itu dia bertemu Sibyl di bar. Sibyl memesan bir, padahal biasanya dia memesan sampanye. Di bar tersebut, ada pria bertelanjang yang sedang menari di tiang untuk menghibur pelanggan. Damien tampaknya mulai memahami dunia baru ini. Sibyl kemudian pergi ke apartemen Damien untuk bersenang-senang, tetapi dia tidak suka melihat dada Damien yang berbulu, lalu pergi dari apartemen Damien. Damien kemudian curhat dengan Chris dan Lolo, dan mereka menyarankan Damien untuk mencari bantuan dari kelompok anti-diskriminasi terhadap pria. Air ketuban Lolo tiba-tiba pecah dan dia dilarikan ke rumah sakit. Di sana dia melahirkan bayi sambil digantung di sebuah bar. Chris menelepon bosnya, Alessandra untuk minta cuti, tetapi dia tidak senang bahwa dia mengambil cuti ayah. Namun Chris berjanji padanya untuk menemukan seseorang untuk menggantikannya, dan Damien yang menganggur memanfaatkan kesempatan itu. Sebelum Damien bekerja untuk Alessandra, Chris memberi Damien tampilan baru. Dia memotong rambutnya, menyulam alisnya serta mencabut rambut ketek dan dadanya. Damien kemudian memakai celana ketat dan pergi ke rumah Alex. Alex tinggal di rumah mewah dan ketika dia melihat Damien, dia menyuruhnya untuk membuat kopi. Dia kemudian memberikan daftar yang harus dilakukan sebelum berangkat. Damien kemudian bertemu dengan pembantu rumah itu, Martel. Dia memuji Alex kalau hanya wanita yang bisa menulis novel sebagus itu, dan hal ini membuat Damien tersinggung. Setelah melakukan pekerjaan sepanjang hari,
Damien menjadi muak dan ketika Alex kembali dia mengatakan padanya bahwa dia tidak cocok dengan pekerjaan ini. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa hidup di dunia di mana wanita mendikte apa yang dia lakukan. Malam harinya dia menelepon Sibyl untuk berhubungan intim, tetapi ketika mereka melakukannya, Sibyl menghentikan hubungan itu ketika dia selesai, tetapi Damien masih belum puas. Damien semakin muak dengan dunia ini. Damien dan Chris bergabung dengan kelompok maskulin. Grup ini suka mengenakan payudara palsu dan sering melakukan protes dunia matriarki. Sementara itu Alex berpikir bahwa karakter maskulin untuk buku barunya bisa menjadi terobosan baru. Dia mulai menulis bukunya berdasarkan Damien sebagai inspirasi. Damien menerima pesan dari Alex dan memutuskan untuk menemuinya. Di bar, Alex mengatakan padanya bahwa dunia patriarki itu menarik juga, bahwa wanita akan menerima hadiah dan membiarkan pria menahan pintu untuk mereka. Damien bersemangat dan dengan antusias bercerita tentang dunia patriarki. Setelah beberapa lama, Damien menjadi mabuk dan mencoba bermesraan dengan Alex, tetapi Alex mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memanfaatkan pria mabuk dan mengirimnya pulang dengan taksi. Alex juga telah merekam pembicaraannya dengan Damien, dan dia membawa rekaman itu ke bosnya Annie. Alex mengatakan padanya bahwa dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kaum pria pun juga bergantung pada wanita. Jadi dia berencana untuk membuat Damien jatuh cinta padanya sehingga dia akhirnya bisa menghancurkan hatinya dan memberi dia pelajaran. Annie menyukai idenya dan meminta Alex untuk menulis buku itu segera. Alex terus mendekati Damien, dan Damien memberitahu Chris bahwa dia tidak bisa lagi bekerja untuk Alex karena dia berkencan dengannya. Hal ini membuat Chris kesal karena dia takut bahwa dia tidak akan mendapatkan pekerjaannya kembali setelah cuti ayahnya berakhir. Keduanya bertengkar dan Damien mengemukakan fakta bahwa istrinya tidak menghormatinya. Chris kesal dan tidak mau melihat Damien lagi. Alex dan Damien menghabiskan lebih banyak waktu dan akhirnya berhubungan intim. Tanpa sepengetahuan Damien, dia bahkan merekam kejadian tersebut. Alex membawanya ke pesta di kantor dan bahkan memperkenalkannya kepada Annie. Selama mereka bersama, Alex terus berhubungan dengan pria lain, dan salah satu di antaranya merusak rumahnya karena dia merasa dipergunakan. Sementara itu dibutakan oleh cinta Damien menyetrika bajunya dan melakukan pekerjaan rumah untuknya. Chris akhirnya memaafkan Damien ketika Chris bercerita bahwa Lolo selingkuh. Damien menghiburnya dan berjanji untuk berada di sisinya apapun yang terjadi. Sementara itu Alex selalu berusaha menyembunyikan naskah bukunya dari Damien. Dia semakin penasaran dan meminta untuk melihatnya, tetapi Alex selalu mengubah topik dan memintanya untuk bekerja untuknya. Damien menolak tawaran itu dan bercerita bahwa dia melamar pekerjaan di bar karena dia tidak ingin bergantung padanya. Dia bilang dia ingin menjadi sama dengan Alex. Mendengar hal tersebut, Alex menjadi kesal. Suatu hari seorang pria bernama Davo muncul di tempat Alex. Davo tampak kesal dan memaksa masuk ke kamar tidur Alex. Damien mengirim pesan kepada Alex dan dia menyuruhnya untuk memanggil polisi. Davo menyemprotkan cat yang menghina Alex di dinding kamar tidurnya dan memberitahu Damien bahwa kelereng di raknya mewakili laki-laki yang pernah tidur dengannya. Sambil menangis dia bercerita bahwa Alex membuat dirinya merasa pintar lalu membuatnya merasa seperti orang bodoh. Damien terkejut dengan cerita tersebut dan dia bertanya kepada Alex tentang kelereng tersebut. Dia bertanya padanya apakah dia hanya kelereng lain baginya. Alex menolak untuk menjawab dan malah menyalahkan dirinya. Damien kesal dan kemudian pergi dari tempat Alex. Damien mulai menemui terapi sementara Alex mengirimkan sampel pertamanya ke penerbitnya. Dia menyukainya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak sabar untuk membaca bukunya secara lengkap. Namun Alex mulai meragukan novel itu karena dia merasa tidak enak. Dia menyarankan ide novel yang baru kepada Annie, tapi Annie menolaknya dan memerintahkannya untuk menyelesaikan sisanya. Setelah banyak pertimbangan, Alex memutuskan untuk tidak menulis novel dan memberitahu keputusan ini ke Annie. Sementara itu, Chris mengusir Lolo keluar rumah dan dia menginap di apartemen Damien. Lolo mengungkapkan bahwa dia telah berselingkuh dari Chris saat dia hamil dan hormonnya sedang tidak stabil. Dia menyesali perbuatannya dan meminta Damien untuk meyakinkan Chris untuk menerimanya kembali. Alex menebus kesalahannya dan kembali ke kehidupan Damien. Dia tidak membuang waktu untuk melamarnya dan yang mengejutkannya adalah dia menerima lamaran itu. Damien dan ayahnya meyakinkan Chris untuk memaafkan Lolo. Damien juga memberitahu ayahnya tentang Alex. Keesokan harinya, Damien dan Chris bergabung dengan kelompok maskulin yang sedang demo terhadap perguruan tinggi Prancis yang hanya menghormati penulis wanita. Di tempat tersebut, Damien bertemu Annie. Ketika Annie bertanya kepadanya apakah dia tidak punya hal lain yang lebih berguna selain demo,
Chris dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa Damien akan menikah dengan Alex. Damien mengejeknya dan berkata beberapa wanita lebih berpikiran terbuka daripada yang lain. Namun Annie mengatakan kepadanya bahwa Alex sudah menikah. Damien tercengang atas berita itu, dan dia bergegas untuk menemui Alex. Ketika dia menemukan pintunya terkunci, Damien menipu Martel agar memberinya kunci apartemennya. Setelah masuk rumahnya, Damien memeriksa barang-barangnya dan menemukan sertifikat pernikahannya. Dia menjadi sangat marah dan mengacak-acak kamarnya. Di waktu yang sama, Alex sedang berada di rumah suaminya untuk menjemput putrinya. Alex memberitahunya bahwa dia telah mengajukan gugatan cerai dan kali ini dia harus menandatangani surat-suratnya. Alex kemudian kembali ke rumah dengan putrinya dan dia mengetahui dari Martel bahwa Damien telah mampir. Ketika dia memasuki rumahnya, seluruh tempat telah hancur. Alex melihat naskah bukunya di lantai dan menyadari bahwa Damien telah mengetahui tentang novel itu. Alex khawatir dan mencari Damien di mana-mana sementara Chris mendapat telepon dari temannya, Erika yang mengatakan kepadanya bahwa Damien mabuk berat di bar dan sedang diganggu oleh beberapa wanita. Lolo dan Chris kemudian bergegas ke bar untuk menjemput Damien. Di luar apartemen, mereka bertemu Alex dan memberitahunya tentang Damien. Alex mengikuti mereka ke bar dan seorang wanita tua mencoba melecehkan Damien. Lolo mencegah teman-teman wanita tua itu sementara Alex mencari Damien. Dia melihat wanita tua itu pingsan di tanah. Dia bergegas ke sisi Damien tetapi Damien tidak mau melihat Alex. Alex mengakui kesalahannya dan berterus terang tentang novel dan rekaman itu, tetapi hal ini membuat Damien semakin kesal. Damien hanya tahu tentang pernikahan dan bukan novel dan rekaman. Damien kemudian marah dan menamparnya. Alex mencoba menjelaskan tetapi kepalanya tidak sengaja bertabrakan dengan kepala Damien, dan mereka pun pingsan. Ketika Alex bangun, dia sedang di ambulans dan dirawat oleh perawat cowok. Dia bergegas keluar dari ambulans dan menyadari bahwa dia berada di dunia patriarki. Jalanan dipenuhi dengan iklan-iklan yang mengobjekkan wanita. Dia juga melihat pawai feminis dan di antara pesertanya adalah Damien yang memanggilnya.